Selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi. Tapi sebelum saya masuk dalam diskusi, ini kita masih ada punya waktu ya, ada punya waktu 5 menit. Kalau ada hadir bersama-sama kita, Dr. Budi Rahmat, spesialis bedah, toraks kardiovaskuler konsultan, mungkin bisa akan sedikit mengulas secara spontan pada kegiatan webinar ini. Kami bisa memberikan kesempatan kalau sempat bergabung. Bagaimana Dr. Budi Rahmat kalau ada sama-sama? Sambil menunggu kesediaan dari Dr. Budi Rahmat, kita akan masuk di dalam diskusi. Di sini sudah ada begitu banyak pertanyaan yang masuk. Yaitu pertama dari guru kita semua sudah sangat kenal. Dari Profesor Dr. Sudikdo Sastro Asmoro, spesialis anak konsultan, yang akan bertanya kepada Dr. Putri. Pertanyaannya, zaman dulu tahun 1980-an, penutupan PDA pada bayi prematur, saat itu dengan indomethacin intravena, hanya dilakukan pada hemodynamically significant PDA dengan kriteria tertentu. Yang tidak signifikan, biarkan saja. Bagaimana keadaan sekarang? Silakan Dr. Putri. Terima kasih. Untuk PDA, memang kita sekarang juga kita melakukan intervensi lebih baik pada yang hemodynamically significant ya. Kenapa? Karena kita harus mengurangi paparan dari obat-obatan, terutama pada bayi-bayi prematur ya. Jadi lebih baik kita harus menentukan dulu apakah dia PDA-nya significant atau tidak. Kemudian untuk obat-obatan yang saat ini sudah berkembang, ada obat-obatan yang baru yang juga efektif, yaitu paracetamol intravena ya, yang bisa diberikan pada bayi-bayi yang prematur dengan yang literatur yang saya baca efek sampingnya lebih sedikit. Gitu, Prof. Digdo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Dr. Putri. Semoga sudah cukup ya Prof. Sudikdo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Lili Runjan, juga untuk Dr. Putri. Terdapat kontroversi anjuran restriksi cairan dan diuretik pada bayi prematur dengan PDA. Karena bayi tersebut harus tumbuh dengan baik dan sering juga tanpa diuretik sudah ada gangguan elektrolit seperti hiponatremia, yang justru akan membuat bayi makin tidak tumbuh dan menyebabkan harus memberi suplementasi natrium. Saat ini bila bayi tidak ada klinis perburukan ventilasi, diuresis baik, dan tidak ada edema, maka diberi maksimum cairan 150 ml per kilogram berat badan per hari tanpa retraksi cairan diuretik. Tolong dibahas mengenai risk and benefit anjuran di atas. Silakan Dokter Putri. Terima kasih Dokter Lili untuk pertanyaannya. Ini saya coba ulas dari ini juga dari systematic review, dari Coherent Database Systematic Review, Bell et al. Ini ada tahun 2008 yang diupdate tahun 2014. Memang di situ tidak khusus membahas tentang kelainan PDA ya, maksudnya dengan shunt PDA pada bayi-bayi prematur. Tetapi memang di situ disebutkan apabila dianjurkan, memang boleh dilakukan restriksi cairan sebanyak 110 sampai 130 cc per kilogram berat badan pada bayi-bayi prematur. Dan hal ini di situ disebutkan tidak berpengaruh pada morbiditas, kemudian pada morbiditas dan mortalitas bayi-bayi tersebut. Tentu saja memang di situ juga disebutkan di jurnal yang lain ya, disebutkan bahwa dengan restriksi cairan ini dia akan mengganggu berat badan dari bayi. Tapi tentu saja untuk restriksi ini kita tidak berlangsung seterusnya. Mungkin ini hanya awal-awal ketika memang sedang terjadi gagal jantung, shunt PDA-nya sedang sangat signifikan, belum memulai terapi, kita boleh berikan, tetapi ya
tidak lama-lama untuk dilakukan restriksi cairan terutama pada bayi-bayi prematur yang kecil yang tentu saja nanti akan berpengaruh pada kenaikan berat badan, pada tumbuh kembangnya. Nah, untuk diuretik sendiri memang ini juga masih kontroversi ya, apakah furosemid sendiri akan memberikan dampak pada ginjal, terutama pada bayi prematur. Ini perlu penelitian. Beberapa literatur yang saya baca menyebutkan bahwa ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Apakah akan terjadi seperti nefrokalsinosis karena pemberian dari furosemid. Namun untuk mengatasi keadaan yang akut, saya rasa tidak dilarang untuk memberikan furosemid. Misalnya ada edema paru atau gagal jantung yang sangat berat, mungkin kita boleh memberikan diuretik furosemid. Memang di beberapa literatur menganjurkannya adalah thiazid ya, HCT ya, daripada furosemid. Nah, terima kasih Dr. Lili, mungkin itu jawaban saya. Jadi Terima kasih Dr. Putri, jawabannya sangat jelas. Masih banyak lagi pertanyaan untuk Dr. Putri, tapi kita beralih dulu ke Dr. Indah ya. Nanti kita balik lagi untuk pertanyaan untuk Dr. Putri. Ada pertanyaan untuk Dr. Indah dari Dr. Ekawati Lutfia Haksari. Dr. Indah kayaknya akrab ini, dipanggil sapaan Dr. Ita. Terima kasih presentasi yang menarik. Dengan keterangan bahwa bronchopulmonary dysplasia pada saat di rumah sakit sebaiknya diperiksa adanya pulmonary hypertension ya dok. Gimana dokter Indah? Silakan. Terima kasih Dr. Eka. Dr. Eka guru saya di Rumah Sakit Sarjito Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pertanyaannya adalah, memang pada pasien-pasien dengan bronchopulmonary dysplasia idealnya memang dilakukan screening untuk apakah ada pulmonary hypertension atau tidak, dokter. Tetapi memang screening ini sebenarnya tidak ada yang fix. Dikatakan bila dia dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, sebaiknya dilakukan screening di kurang dari usia 2 minggu sudah dilakukan. Nah, apabila nanti dalam waktu kurang dari 2 minggu itu tidak kita dapatkan hipertensi pulmoner, maka sebaiknya akan diulang sekitar 4-6 bulan kemudian. Dan pada pasien-pasien yang baik mungkin juga akan dilakukan untuk melihat late pulmonary hypertension juga dilakukan pada usia gestasi 36 postmenstrual age. Sarannya demikian, dok. Ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan ada banyak ya pertanyaan untuk Dr. Indah, tapi saya gilir-gilir dulu. Ini ada pertanyaan lagi Dr. Indah dari Dr. Ahmad Kautsar. Izin bertanya kepada Dr. Indah, beberapa literatur terbaru tidak menganjurkan pemberian dopamin pada kondisi hipertensi pulmonar dan periode transisi karena dapat menyebabkan peningkatan PFR dan SVR. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Ya, terima kasih banyak Dokter Ican ya, Dokter Ahmad Kautsar, dan juga mungkin sepertinya hampir mirip pertanyaannya dengan Dokter Zaki Akbar ya dok, yang terkait dengan dobutamin karena sesama inotropik. Jadi intinya semua inotrop itu akan bisa digunakan pada pasien pulmonary hypertension yang dia ada gangguan dari disfungsi dari ventricle. Biasanya memang kita evaluasi dengan alat ekokardiografi. Bila ada gangguan di jantung kanan, right ventricle, dan juga left ventricle dysfunction, maka kita bisa berikan inotrop. Kemudian semua inotrop itu akan berefek sebenarnya sama. Dia akan meningkatkan kontraksi karena CAMP meningkat, kemudian influx kalsium sehingga kontraksi meningkat. Tetapi agak berbeda sedikit antara dopamin dengan dobutamin. Memang di banyak literatur dikatakan bahwa dopamin sekarang semakin digemari karena dia punya efek pada reseptor alfa dan juga beta reseptor adrenergik, sehingga kalau kita tahu bahwa alfa selain dia ada efek inotropik pada dopamin yang untuk meningkatkan kontraksi, maka dia mempunyai efek dari vasopresor walaupun tidak terlalu tinggi, tapi dia mempunyai efek vasopresor karena dia meningkatkan memicu reseptor alfa, sehingga dia akan bisa berefek untuk meningkatkan systemic vascular resistance. Oleh karena itu mungkin agak cukup baik diberikan pada pasien-pasien dengan bayi-bayi yang hypotension. Beda dengan dobutamin, memang dobutamin itu karena dia paling sering adalah hanya reseptor betanya saja yang dia terstimulasi, maka dia akan lebih banyak ke efek inotrop dengan sedikit efek vasodilatasi sehingga menyebabkan peripheral vasodilatation, kadang-kadang SVR-nya agak sedikit turun. Oleh karena itu disarankan low dose dobutamin. Mungkin demikian dokter. Terima kasih.
Ya, baik. Masih banyak ya Dokter Indah pertanyaannya, tapi saya mau gilir ke Dokter Eka dulu. Dokter Eka, ini ada kayaknya pertanyaan jawabannya hanya singkat, Dokter Eka, dari guru kita semua, dari Dokter Ana Ulfa Rahayu ya. Pertanyaannya, apakah device Piccolo sudah ada di Rumah Sakit Sangla, Dokter Eka? Silakan, Dokter Eka. Sudah. Terima kasih. Sudah ya. Dokter Ana. Piccolo-nya udah ada, dan kita juga sudah minta ukurannya lengkap ya, memang betul tersedia semua. Cuman yang terpakai itu hampir nggak ada yang kecil-kecil ya. Mungkin nanti kita juga mencari pola yang mana sih yang lebih banyak dipakai. Biasanya itu juga yang kita minta sediakan di satu nomornya minimal dua device untuk di setiap nomornya untuk ukuran yang tersering dipakai. Terima kasih Dr. David. Terima kasih Dr. Eka. Ada ini juga pertanyaan untuk Dr. Eka dari Dr. Triyanti Rahayuningsi. Mohon izin bertanya pada Dr. Eka. Pengalaman di Bekasi telah mengerjakan 3 kali dengan Piccolo. Problem terbesar tidak bisa lepas dari hipotermi. Kiat-kiat lebih lanjut bagaimana, karena kami sudah memakai warm blanket dan juga plastik pada bayi. Warm mattress kami belum punya. Silakan Dr. Eka. Ya, terima kasih Dr. Yanti ya. Jadi ya keluarin aja semua kemampuan kita untuk bikin hangat ya. Tapi yang jelas kan tidak boleh mematikan AC-nya ruang cat lab, langsung hang nanti alat catnya. Cuman satu juga tambahannya adalah minimalisasi prosedur time ya. Jangan lama-lama ngerjainnya. Salah satu caranya adalah apa yang bisa dikerjakan di luar cat lab kita kerjakan duluan. Seperti misalnya jangan mengintubasi di cat lab lagi lama terpapar dingin. Kemudian juga jangan lagi nanti 1 jam nyari akses vena sentral 1 jam nanti nyari di cat lab kedinginan ya. Jadi kerjakan saja di bedside, di warmer, di ruang perina ya. Sebelum tindakan atau sehari sebelum tindakan. Jadi pada saat tindakan di cat lab ya kita sudah praktis, sudah tinggal masukin alat saja ya. Itu yang paling penting kita jalankan ya. Terima kasih, mungkin itu saja Dr. David. Terima kasih Dr. Eka. Ini ada pertanyaan lagi Dr. Eka dari Dr. Elisa Nur Safrida. Yang terhormat Dr. Eka, izin yang terhormat bertanya, bagaimana mendeteksi adanya PDA reopen secara klinis dan bagaimana pencegahan dan tata laksananya? Terima kasih. Baik, Dr. David, sepertinya itu pertanyaan untuk sesi pertama tadi ya, klinis PDA. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas pada saat PDA mengecil, situasi HS-PDA-nya, hemodinamik signifikan PDA-nya kan akan menghilang atau berkurang ya. Kita bisa lihat dari karakteristik klinisnya ya, pasti akan membaik ya. Kemudian pada saat karakteristik klinisnya mundur, itulah salah satu tanda-tanda PDA reopen ya. Saya pikir juga kalau berdasarkan data dulu cuma 4% yang reopen. Rupanya tadi ada salah satu teman kita yang menampilkan malah sampai 30% ya, tinggi angka reopen. Mungkin dari karakteristik klinis juga bisa kita deteksi itu. Hingga biasanya pada saat karakteristik klinis itu muncul, kita pasti berinisiatif. Kalau memang di tempat yang ada ekonya, kita lakukan pemeriksaan eko. Betul, dari eko terbukti dia reopen atau malah membesar. Ya, terima kasih. Baik, masih banyak pertanyaan yang telah diajukan, tapi saya masih memberikan kesempatan untuk 5 menit ke depan. Kalau Dokter Budi Rahmat, spesialis bedah toraks kardiovaskuler konsultan sempat bergabung, mungkin dapat memberikan pengetahuan atau input atau masukan kepada kita semua mengenai ligasi PDA kalau sempat bergabung dengan kita, Dr. Budi.
Dr. Rizky, mohon informasinya. Apakah Dr. Budi Rahmat bisa sama-sama untuk kita atau kita lanjutkan dengan pertanyaan saja? Lanjut aja dulu, Dr. David. Oke, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan untuk Dr. Putri dan Dr. Eka ya. Pertanyaan ditujukan terserah siapa yang mau jawab. Dari Dr. Diana Susilo. Mohon izin bertanya, apabila PDA belum menutup setelah terapi paracetamol 6 hari, apakah ada tempat untuk memberikan ibuprofen? Bagaimana evidence tentang combined treatment pada yang monoterapi resisten PDA? Terima kasih banyak. Silakan, Dr. Putri atau Dr. Eka. Silakan. Dr. Eka juga nggak apa-apa. Gimana cara ngomongin biar bersama? Kalau setahu saya sih karena paracetamol itu sama efektifnya dengan ibuprofen. Dari beberapa literatur systematic review juga sama-sama efektif paracetamol dengan ibuprofen dalam hal penutupan ductus arteriosus. Jadi saya rasa ya tidak perlu dilakukan lagi oral ibuprofen apabila paracetamolnya gagal. Ya mungkin kita perlu lihat bagaimana klinis bayi tersebut. Apakah perbaikan atau perburukan, bagaimana infeksinya, bagaimana jumlah trombositnya. Karena jumlah trombosit yang turun adalah salah satu faktor resiko kegagalan dari penutupan ductus arteriosus. Ya, kemudian apabila memang semuanya sudah perbaikan, ya kita harus pertimbangkan hal lain, yaitu mungkin intervensi, kateter atau ligasi dari PDA. Mungkin Dr. Eka ada jawaban yang lain, silakan Dok. Baik, terima kasih. Tadi mungkin di salah satu slide ya, saya sulit memunculkan kembali ini. Sudah saya sampaikan bahwa sudah tidak efektif lagi untuk memberikan terapi medikamentosa setelah 7 hari ya. Setelah usia bayi itu 7 hari. Jadi kalau seandainya itu terjadi kegagalan pada pemberian terapi, medikamentosa terapi, apakah ibuprofen ataukah paracetamol, ya nggak usah diteruskan ya. Dan maksimal yang kita anjurkan cuma 6 hari dia. Ya. Pada saat hari ke-7 sudah nggak efektif, mungkin juga sudah dibicarakan oleh Dr. Herlina ya di sesi pertama itu bahwa otot polos arteriosus itu sudah mengalami regresi ya. Jadi di mana kerjanya ibuprofen dan paracetamol lagi nggak ada lagi ya. Jadi sudah tidak perlu dia. Kita sudah berpikir ini harus tutup ya. Harus ditutup secara intervensi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Indah. Ini dari Dr. Zaki Akbar ya. Mohon penjelasan terkait pemberian dobutamin low dose pada pasien pulmonary hypertension. Karena di beberapa daerah masih sulit mendapatkan milrinone. Silakan Dr. Indah. Terima kasih Dr. David. Tadi sudah saya jawab Dok bersamaan dengan pertanyaan dari Dr. Ahmad Kautsar. Jadi memang bisa diberikan tadi Dok untuk yang dobutamin. Karena dia bisa merangsang dari beta reseptor sehingga bisa meningkatkan kontraksi, inotropiknya bisa dipakai, tapi memang dia bisa peripheral vasodilatasi. Jadi kadang-kadang bisa berisiko agak sedikit hypotension. Oke, lanjut ini ada untuk Dr. Indah juga. Salah satu yang dianjurkan untuk PPHN kondisi sulit adalah terapi dengan sildenafil. Pada saat bayi hipoksemia berat, sehingga keadaan sulit diberikan, karena kemungkinan absorpsinya belum baik. Ataukah ada sediaan selain oral, atau dipilih ilopros atau ditambah milrinone? Silakan Dr. Indah. Terima kasih banyak pertanyaan dari Dr. Eka juga ya. Jadi memang idealnya kita berikan sildenafil karena dia punya efek pulmonary vascular resistance-nya menurun. Selain itu, tetapi memang kalau dia oral dan bisa secara sistemik akan diabsorpsi, maka dia berisiko juga menurunkan sedikit systemic vascular resistance.
Dan kalau memang tidak bisa diberikan, maka bisa dokter berikan ilopros bila memungkinkan ada. Kemudian bisa juga diberikan milrinone, karena memang milrinone ini efeknya paling disukai. Selain menurunkan pulmonary vascular resistance, walaupun dia sedikit menurunkan systemic vascular resistance, tapi dia punya efek inotrope yang positif, kemudian juga lusitropik yang positif, sehingga untuk relaksasi miokard dia jadi lebih baik. Nah, untuk menghindari efek dari systemic vascular resistance yang agak berkurang, yang tidak diharapkan pada pasien hipertensi pulmoner, karena kita harapkan nanti diharapkan output ke sistemik tetap banyak, maka dokter mungkin bisa memberikan inotrope jenis yang lain, misalnya bisa diberikan tadi dopamin tapi dosis kecil, tetapi memang penelitian bisa meningkatkan sedikit SVR, atau kalau enggak dipilih dobutamin, atau mungkin dipilih norepinefrin dan epinefrin yang dosis kecil, karena kalau dosisnya terlalu tinggi dikatakan dia sangat vasokonstriksi sehingga oksigen demand-nya pun meningkat. Mungkin itu dokter. Terima kasih Dokter Indah. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Putri. Izin bertanya kepada Dokter Putri ya, pada bayi prematur dengan PDA setelah mendapat terapi dengan paracetamol atau ibuprofen, kita lakukan evaluasi ekokardiografi, ternyata masih didapatkan PDA yang belum menutup. Apakah terapi paracetamol atau ibuprofen dapat dilanjutkan? Bila boleh, dilanjutkan dosis berapa sebaiknya kita berikan, dan berapa lama pemberian dosis lanjutan atau ulangan? Pertanyaan dari Dr. Zaki Akbar. Silakan Dr. Putri. Terima kasih Dr. Zaki untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi memang sudah diterangkan sebelumnya oleh saya ataupun Dr. Eka, memang misalnya kita berikan paracetamol itu sudah 6 hari, kita kan akan memberikan sebanyak 6 sampai 7 hari ya, 6 hari ya. Kemudian ternyata tidak menutup PDA-nya. Nah, untuk mengulangnya lagi saya rasa tidak perlu ya. Misalnya apakah perlu paracetamol lagi? Saya rasa tidak perlu, karena sensitivitas dari ductus arteriosusnya juga sudah tidak terlalu sensitif untuk pemberian paracetamol lagi, sehingga ini sudah tidak berefek. Kita harus mencari alternatif lain untuk menutupnya. Apabila kondisi bayi baik, ya, tidak ada sepsis, tidak ada nek, tidak ada penyulit apapun, kita bisa tutup ya, kita tutup dengan intervensi kateter ya, atau ligasi PDA. Tetapi apabila klinis bayi tidak baik, trombositnya turun, sepsisnya perburukan, mungkin kita treat underlying disease-nya dahulu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Putri. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Eka dari Dokter Lili Runjan. Berapa cut-off persyaratan berat badan untuk transkateter PDA closure pada bayi ekstrim prematur di Indonesia? Silakan Dokter Eka. Dan langsung saja ya, disambung dengan pertanyaan dari Dr. Tunjung Wibowo, juga untuk Dr. Eka. Berapa berat badan terkecil yang bisa ditutup PDA dengan transkateter? Terima kasih. Dr. Eka masih mute, Dr. Eka masih mute. Sorry, ngomong sendiri. Terima kasih banyak ya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan pada slide bahwa berat badan terkecil ya untuk penutupan transkateter PDA closure ini disarankan memang 700 gram ya. 700 gram. Tapi sementara ini yang terkecil yang masih kita kerjakan adalah yang 1000 ya, 1040 gram itu yang masih yang terkecil di slide yang terakhir yang saya sampaikan itu. Jadi 700 bisa Dr. Lili ya. Bisa kita transkateter closure. Tapi sudah barang tentu kita dilarang untuk memakai lagi akses arteri di sananya karena risiko oklusi ya. Oklusi dari arteri femoral. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya Dr. David. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Sepertinya semua pertanyaan telah dapat dijawab ini. Bisa menjawab semua pertanyaan pada sesi kita ini. Ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Putri dari Dr. Gebiartri Baskoro. Apa yang menyebabkan paracetamol setelah hari kelima mengganggu proses penutupan? Kalau sudah 5 hari, apa yang harus kita lakukan? Suwun. Silakan Dr. Putri. Terima kasih.
Memang penelitian itu paracetamol itu ada penelitian terbaru ya publish dari Sindler tahun 2021, nama penelitiannya EPAR ya, early paracetamol. Itu semuanya dilihat pada hari kelima ya. Juga penelitian-penelitian sebelumnya juga memang dilihat ternyata penutupan PDA itu pada hari kelima yang terbanyak pada pemberian paracetamol, sehingga memang ya seperti ya sudah kalau sudah 5 hari memang hari kelima lah kita akan menilai penutupan dari PDA ini. Setelah 5 hari memang biasanya tidak menutup, kemungkinan ya tadi ya karena ductus arteriosusnya itu sudah tidak respon terhadap paracetamol ya. Memang pada bayi-bayi sebelum 5 hari itu sangat respon ya, terhadap paracetamol, ibuprofen ya, ataupun di luar negeri mungkin dengan indomethacin. Tapi memang setelah 5 hari itu memang sudah tidak respon ya. Yang perlu kita lakukan ya tadi kita harus menilai keadaan klinis dan apabila keadaan klinisnya baik kita harus melakukan penutupan ya secara transkateter atau ligasi PDA apabila memang PDA-nya masih signifikan ya masih besar ya, kemudian kepada klinisnya juga mengganggu sekali. Sekian Dr. David jawabannya. Terima kasih Dr. Putria. Sepertinya semua pertanyaan telah dapat dijawab, tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Akhirnya pada sesi ini saya dapat memberikan resume. Tata laksana PDA akan sangat tepat bila sesuai target dan dilakukan sejak dini. Untuk itu, penting deteksi PDA sejak dini pada bayi prematur. Hipertensi pulmonal merupakan suatu peningkatan PVR yang menyebabkan terjadinya disfungsi miokard. Untuk hal itu, dalam mempertimbangkan dilakukannya intervensi untuk mengoptimalkan cardiac output tanpa menyebabkan peningkatan PVR. Tidak semua bayi prematur dengan adanya PDA harus dilakukan penutupan segera karena ada yang justru membutuhkan PDA untuk life saving-nya atau seperti pada penderita dengan critical congenital heart disease. Barangkali itu resume saya dan selanjutnya saya akan kembalikan acara ini kepada Master of Ceremony, kepada Dr. Feni Kartika. Saya persilakan Dr. Feni Kartika Yanti, spesialis anak konsultan, untuk dapat memimpin acara selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kehadiran daripada semua peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. David atas diskusinya yang sangat menarik untuk sesi kita yang kedua.